Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal, dia mengeluarkan statement tidak akan dukung capres yang berada di lingkaran Presiden Jokowi. Babe Haikal menjagokan Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024. Dia ucapkan itu di channel Reply Harun. Ya iyalah, nggak mungkin juga Anda misal menjagokan Ganjar Pranowo. Itu nggak mungkin juga, nggak ketemu bos. Jadi kalau yang Anda ucapkan akan mendukung Anies dan tidak akan mendukung yang berada di lingkaran Presiden Jokowi, itu sudah sangat tepat. Karena petanya sekarang sudah sedikit demi sedikit terlihat. Itu saja. Kalau yang ngomong Kiai Said Akil Siroj, misal saya akan mendukung Anies Rashid Baswedan, saya akan jagokan Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024. Misal Kiai Said Akil Siroj yang ngomong kayak gitu, tentu ini aneh. Tapi kalau Anda yang ngomong akan menjagokan Anies Rashid Baswedan, ya tentu itu adalah memang harusnya seperti itu dan tidak bisa diubah. Jadi nggak ada yang wah dengan ucapan Babe Haikal Hasan. Tapi saya penting untuk kemudian angkat di sini karena biar jelas sekali petanya sekarang sudah terlihat satu kali lagi. Akhirnya yang berada di lingkaran Anies Rashid Baswedan itu saja. Sama seperti Pilkada DKI Jakarta. Udah petanya itu. Saya kira dengan pernyataan Novel Bakmumin yang kemarin-kemarin mengatakan tidak akan mendukung Anies Rashid Baswedan karena dicalonkan oleh Nasdem, saya kira itu akan berpengaruh kepada PA212, FPI. Ternyata enggak sama sekali. Ya, yang jelas Anies sangat disambut baik oleh Habib Rizik Syihab kemarin di Petamburan ya. Ya meskipun nggak membahas persoalan politik katanya, tapi saya kira itu adalah kode politik di 2024 nanti. Apalagi apa yang diceramahkan oleh Habib Rizik Syihab di depan Anies dan jamaahnya jelas. Beliau mengatakan siap satu komando, pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu melawan oligarki, pemimpin yang pro rakyat. Katanya kayak gitu bos, kata Habib Rizik. Nah, artinya apa? Ucapan Habib Rizik itu menjadi sinyal kuat bahwa 2024 nanti lingkarannya akan sama seperti Pilkada DKI Jakarta. Ya, tinggal kemudian diserahkan kepada kita semua. Siapa yang akan kita jagokan? Anies kah atau yang lain Anies? Kan gitu ya. Tinggal kita lihat aja nanti siapa selain daripada Anies yang mencalonkan. Kalau saya pasti akan milih itu sih. Kita baca nih. Apa pandangan Haikal Hasan kepada Anies Rashid Baswedan? Dari suara.com. Tak akan dukung capres yang berada di lingkup rejim Jokowi. Babe Haikal jagokan Anies di Pilpres 2024. Pendakwa Haikal Hasan Baras atau yang kerap disapa Babe Haikal ungkap saat ini dirinya menjagokan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Meskipun pernah menjabat sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno, ia dengan tegas mendukung Anies dan menolak capres yang berada di lingkup rejim Presiden Joko Widodo. Hal tersebut ia katakan saat berdialog dengan Reply Harun. Walaupun ini masih 2022, biasa orang berbicara mengenai 2024, kan kerja kita selalu berbicara pemilu. Pertanyaan saya, Babe ada jagoan gak untuk 2024? Tanya Reply.
Dengan lantang Babe Haikal menjawab bahwa dirinya akan mendukung capres yang bersih dari kepentingan rejim Jokowi. Refli Harun ngondang Babe Haikal nanya seperti itu, termasuk Refli Harunnya ya pasti ada di lingkaran Anies nanti. Kita akan lihat aja nanti. Elaborasi saya adalah siapapun yang berdiri nanti 2024, seorang yang bersih dari kepentingan rejim sekarang, kata Babe. Kami tidak akan mendukung siapapun yang berada dalam lingkup rejim yang sekarang. Dan kalau diminta menyebutkan satu nama, untuk saat ini kami menjagokan Bapak Anies Baswedan. So, pasti dalam pernyataannya, pendakwah yang khas dengan logat Betawi ini juga ikut menyinggung sosok gubernur yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai capres 2024. Kemudian, tidak ada lagi ejawantah lanjutan estafet dari orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi dan tim. Jangan sampai orang itu, siapapun orangnya yang lagi digadang-gadang, yang setiap hari tampil di televisi. Seorang gubernur, terang Babe. Pria kelahiran 1968 ini juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya saat ini mendukung Anies menjadi capres. Hal tersebut karena Anies merupakan sosok yang berpihak dan mementingkan kepentingan rakyat. Semua juga politisi ngomong itu. Nggak ada yang nggak ngomong itu. Saya tidak mementingkan kepentingan rakyat, nggak mungkin. Semuanya ngomong pasti mementingkan kepentingan rakyat. Maka kendaraannya kita sebagai rakyat yang akan memilih. Harus cerdas kita bos di dalam memilih, menentukan sikap politik. Penting ini. Lanjut. Selama ini beliau berdiri di atas golongan. Selama ini beliau berdiri di atas semua kelompok dan mementingkan rakyat, pungkasnya. Banjir DKI, mementingkan kepentingan rakyat. Menjebol dinding sekolah sampai roboh. 3 siswi yang tewas. Ini bukan banjir, tetapi parkir air. Itu bukan hujannya yang deras, itu hujannya yang rombongan. Pokoknya sangat luar biasa statement-statement Anies Rashid Baswedan di dalam mengolah kata supaya yang terjadi di Jakarta, keburukan yang terjadi di Jakarta itu tidak terlihat buruk karena dikemas dengan kata-kata manis-manis madu. Banjir dikatakan sebagai parkir air, hujan deras dikatakan sebagai hujan yang gerombolan. Gerombolan PKI. Aduh. Pokoknya Pilpres 2024 nanti pasti akan seru. Dan kita nanti. Mudah-mudahan isunya sehat yang dimainkan oleh para elit politik. Tidak menjadikan sara, tidak menjadikan identitas sebagai isu. Tapi yang lain. Apakah pembangunan atau apakah lah. Jangan seperti Pilpres 2014, 2019. Mereka tuduh sana, tuduh sini, termasuk kepada Presiden Jokowi. Itu bukan orang Indonesia, itu Cina, PKI dan sebagainya. Udah jangan mainan-mainan itu. Biar sehat kita. Biar sehat. Angkat aja isu untuk pembangunan ke Indonesia, SDM ke atau apa ke. Supaya sekali lagi masyarakat Indonesia dengan pemilu itu, dengan Pilpres itu menjadi banyak wawasan, cerdas di dalam bersikap. Bukan malah ada arogansi yang berlebihan dampaknya kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai saya harap kita temukan karena berbeda pilihan politik di keluarga pisah suami istri kan banyak tuh. Banyak kan suami istri pisah gara-gara pilihan politik. Itu kemudian akibat sedikit banyaknya ketika politik dimakan sampai hati.
ketika politik menggunakan isu yang sangat sensitif, ya, menjual isu yang sangat sensitif padahal kepentingan politik. Politik itu udah cukup dari mulut sampai tenggorokan, jangan sampai di bawah hati. Ya. Dan ini tanggung jawab kalian para elit politik untuk memainkan isu politik di 2024 khususnya nanti. Jangan sampai kejadian lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena politik, karena beda pilihan politik, orang saling munafik, saling kafir, saling cerai dengan istrinya, pindah kakak gara-gara urusan politik. Ini tanggung jawab Anda yang memainkan isu politik nanti di 2024. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.